Halo, shalom Bapak Saudara. Kita akan mulai ibadah pada kesempatan hari ini. Kita akan mengucap syukur, kita berdoa. Terima kasih Bapak, pada hari ini kami boleh ada dan kami boleh memuji menyembah. Memberkati atas umat-Mu, jemaat-Mu yang saat ini beribadah di rumah-rumah. Engkau yang bertata atas puji-pujian kami yang kami naikkan dari awal sampai akhir. Engkau yang memberkati ibadah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur berdoa. Haleluya. Amin. Hidupku mengenapi firman-Mu, tanda mukjizat sertai tiap langkahku.
bersama Engkau. Bahkan kekuatan yang sesungguhnya hanya datang daripada Engkau. Oleh sebab itu pada kesempatan hari ini kami boleh datang memuji, menyembah, meninggikan, memuliakan nama Engkau. Bahkan Engkau hadir dalam setiap kami, hamba-hambamu yang sungguh-sungguh mau menundukkan diri bahwa kami perlu Engkau, kami butuh Engkau, bahwa Engkaulah Tuhan yang kami sembah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami boleh memuji Tuhan lebih lagi. Hanya Engkaulah sumber kekuatan kami dan yang siap untuk memuji Tuhan. Mari kita katakan sama-sama, amin. Haleluya, haleluya. Mari yang diberikan berkati Tuhan angkat tangan. Kita akan memuji Tuhan lebih lagi, amin. Bapak Ibu Saudara, kami ajak untuk bagian berdiri bersama-sama. Kita akan lebih semangat lagi memuji Tuhan. Haleluya. Tuhan, Kau berkuasa. Terima kasih Bapa, kami kesempatan hari ini boleh memuji menyembah-Mu dan kami boleh memberikan persembahan yang kami bawa dalam hadirat. Engkau menguduskan, Engkau memberkati persembahan yang kami bawa ini. Bila ini sebagai tanda bahwa kami tunduk taat, bahwa Engkau adalah sumber segala berkat, dan kami percaya berkat-berkat yang telah Engkau siapkan dan limpah atas setiap kami. Kami boleh memberi dengan sukacita, memberi dengan kerelaan, bahkan memberi dengan sungguh takut, rasa takut dan getar akan berkat dan kasih Engkau. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Hanya di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin.
kasih atas persembahan Bapak Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Saudara, kita kembali lagi berdoa mengucap syukur untuk mempersiapkan hati kita, mempersiapkan seluruh hidup kita untuk menerima kebenaran firman yang akan disampaikan oleh Bapak Gembala kita, Bapak Ben Dekorasi. Mari kita mengucap syukur. Segala pujian syukur kami naikkan dalam hadirat-Mu Tuhan. Bapak, Engkau baik, Engkau sangat baik. Bawakan Engkau Tuhan andalan dalam setiap hidup kami. Karena tidak ada Allah lain seperti Engkau yang kami kenal di dalam Yesus Kristus Tuhan. Oleh sebab itu pada kesempatan hari ini kami boleh membuka hati kami, membuka seluruh hidup kami untuk memberikan seluruh hidup kami dalam hadirat dan kuasa bahkan Allah Roh Kudus yang menguasai kami untuk berbicara dan menyampaikan isi hati-Mu atas hidup kami. Kami siap untuk memuji dan akan kami boleh siap diberikan kebenaran firman-Mu. Terima kasih. Engkaulah harapanku, Engkau
Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya akan menyampaikan beberapa pengumuman penting supaya dimengerti oleh kita semuanya. Yang pertama, bahwa ibadah Paskah yang tadinya diadakan di Lokawisata Cilongok dibatalkan karena mengingat situasi seperti sekarang ini. Yang kedua, ibadah Jumat Agung tanggal 10 diadakan di rumah masing-masing pada jam 8 pagi secara serentak, dan ibadah ini disertai dengan perjamuan kudus. Nah, Bapak Ibu, saya mau menyampaikan tentang perjamuan kudus ini. Sehubung dengan keterbatasan dalam segala sesuatu, maka Bapak Ibu dipersilahkan untuk mempersiapkan perjamuan kudus masing-masing di rumahnya dengan roti, kalau ada roti tawar, kalau nggak ada bisa biskuit, dengan anggur, bisa Bapak Ibu yang punya anggur bisa pakai anggur, bisa pakai sirup, tetapi kalau tidak ada bisa pakai teh. Karena ini yang penting bukan masalah simbolnya, tetapi makna daripada perjamuan kudus. Diharapkan kepala rumah tangga bisa memimpin perjamuan kudus, mengikuti arahan sesuai dengan ibadah yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak Ibu bisa ikuti saja, nanti bisa seperti kita di gereja melakukan ibadah perjamuan kudus. Demikian. Kemudian yang berikutnya, persembahan Paskah akan dialokasikan untuk memberi bingkisan lebaran kepada lingkungan gereja. Ini Bapak Ibu harap tahu karena kita sudah beberapa kali pertemuan dan kita sudah mengadakan persembahan untuk Paskah, maka seluruh persembahan yang sudah masuk maupun Bapak Ibu yang belum masuk, diharapkan kita semua bisa tetap memberi, maka ini akan dialokasikan untuk bingkisan lebaran bagi lingkungan di mana gereja kita ada. Kemudian yang terakhir yang akan saya sampaikan, ibadah akan diadakan kembali di dalam gedung gereja menunggu himbauan pemerintah. Demikian Bapak Ibu, kita harus sungguh-sungguh bijak menyikapi sikap seperti ini. Selama belum ada ibadah bersama-sama di gereja, berarti kita masih tetap setiap minggu diadakan ibadah di rumah masing-masing. Demikian, Tuhan memberkati. Mari kita akan sama-sama berdoa untuk firman Tuhan yang akan kita dengar bersama-sama. Biarlah firman Tuhan boleh memberkati kita sekalian. Bapak Surgawi, kami akan sama-sama belajar firman-Mu. Tuntun bimbing hidup kami percaya firman-Mu adalah kekuatan, firman-Mu adalah kebenaran, firman-Mu adalah petunjuk jalan dalam hidup kami menghadapi situasi apapun. Engkaulah Tuhan yang menjadi sandaran dalam hidup kami. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengar di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, haleluya, haleluya. Sama-sama katakan, amin. Baik, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saat ini firman Tuhan akan berbicara kepada kita dengan tema melakukan bagian yang terbaik. Kita akan membaca di dalam Lukas pasal 10 ayat 42. Firman Tuhan berkata demikian. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Inilah Bapak Ibu Saudara yang dimaksudkan bahwa setiap kita menyikapi hari-hari hidup kita seperti sekarang ini, kita diberi kesempatan untuk mengambil bagian yang terbaik atau melakukan bagian yang terbaik. Kita tidak boleh fasik, tetapi ada sesuatu yang harus kita kerjakan sebagai umat Allah, sebagai orang yang percaya. Nah, melalui kesempatan ini saya akan menghadirkan 3 pribadi menjadi sebuah contoh bagi kita sekalian, agar Bapak Ibu Saudara terinspirasi dan diberkati melalui kehidupan pribadi-pribadi ini. Mereka adalah pribadi yang menjadi contoh teladan bagi kita melakukan yang terbaik di saat seperti yang sedang dihadapi oleh mereka. Nah, kita pun menghadapi situasi sekarang ini, mari kita juga melakukan bagian kita. Yang pertama adalah pribadi Maria, Bapak Ibu.
Pribadi Maria ini melakukan yang terbaik, mengambil bagian yang terbaik. Di tengah-tengah banyaknya kesibukan, kesulitan, masalah dan persoalan, dia mengambil bagian yang terbaik. Nah, kita akan membaca ayatnya di dalam Lukas 10 ayat 39. Firman Tuhan berkata begini. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, inilah yang dilakukan oleh Maria. Di tengah-tengah kesibukan, masalah dan persoalan, dia mengambil bagian yang terbaik dengan cara apa? Duduk diam di bawah kaki Tuhan. Mari kita akan sama-sama belajar menyikapi hari-hari hidup kita, di mana saudara dan saya dilarang untuk bepergian, apalagi bepergian jauh. Kita boleh diizinkan tinggal di rumah kita masing-masing. Ini berbicara kesempatan lebih banyak untuk kita kumpul dengan keluarga, untuk kita sharing, untuk kita membangun kesatuan. Terlebih ini sebuah kesempatan untuk Bapak Ibu Saudara setiap hari mengadakan mesbah keluarga, berdoa, memuji, menyembah Tuhan secara bersama-sama, dan yang tidak kalah pentingnya kita belajar firman Tuhan secara bersama-sama. Ini kita membangun mesbah, membangun saat teduh, di mana kita boleh berdiam diri di hadapan Tuhan untuk terus-menerus mendengarkan firman-Nya. Bapak Ibu, ini contoh yang pertama. Saya percaya Bapak Ibu juga melakukannya. Yang kedua, pribadi yang kedua adalah pribadi Petrus. Ditulis di dalam Injil Lukas pasal 5 ayat yang kelima, firman Tuhan berkata, Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Saya akan sambung bacaannya di dalam Yohanes pasal 2 ayat yang 21 ayat 6. Firman Tuhan berkata, maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menarik lagi karena banyaknya ikan. Nah, Bapak Ibu, Petrus adalah seorang penjala profesional, seorang nelayan. Tetapi Alkitab berkata sepanjang malam bekerja keras dan tidak mendapatkan hasil sama sekali. Tetapi pada waktu Tuhan berkata, Petrus, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan. Petrus melakukannya. Maka apa hasilnya? Dia mendapatkan ikan yang begitu banyak. Nah, saudaraku ini kasih Tuhan, apa artinya bagi kita sekalian? Saya menemukan beberapa pengertian dari peristiwa ini. Yang pertama, kita harus tetap bekerja sesuai dengan bidang pekerjaan kita masing-masing. Yang kedua, kita harus tetap beribadah meski di rumah masing-masing. Yang ketiga, kita harus tetap melayani Tuhan dengan cara memperhatikan dan mendoakan satu sama lain. Bagian yang terakhir, kita tetap mendoakan gereja kita dan para pemimpin yang ada di gereja kita, di kota kita. Nah, Bapak Ibu, ini bagian kita. Seperti Petrus melakukan bagiannya dan mendapatkan hasil yang luar biasa. Tuhan melakukan bagiannya, itu memberikan petunjuk di mana Petrus harus menjala, di mana Petrus harus menebarkan jalannya. Petrus bagiannya adalah menebarkan jala. Saya percaya di tempat yang Tuhan sudah perintahkan, di sana sudah dipersiapkan berkat, dipersiapkan ikan yang begitu banyak. Nah, kalau kita taat melakukan bagian kita, di sanalah berkat, keberhasilan, keberuntungan akan menjadi bagian kita. Yang terakhir, yang ketiga, contoh dari pribadi perempuan Sunem. Kita membaca ayatnya di dalam 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 9 sampai ayat yang ke-11. Firman Tuhan berkata demikian. Berkatalah perempuan itu kepada suaminya, sesungguhnya aku sudah tahu bahwa orang yang selalu datang kepada kita itu adalah abdi Allah yang kudus.
Baiklah kita membuat sebuah kamar atas yang kecil yang berdinding batu, dan baiklah kita menaruh di sana baginya sebuah tempat tidur, sebuah meja, sebuah kursi, dan sebuah kandil. Maka apabila ia datang kepada kita, ia boleh masuk ke sana. Pada suatu hari datanglah ia ke sana, lalu masuklah ia ke kamar atas itu dan tidur di situ. Nah, saudaraku, inilah yang dilakukan oleh wanita Sunem. Dia melakukan bagiannya, di mana dia merasakan kehadiran seorang abdi Allah, seorang nabi Allah, seorang hamba Allah yang selalu memberikan nasihat, tuntunan, bimbingan, dan doa bagi keluarga ini. Dia menyadari bahwa dia telah diberkati melalui kehadiran dan firman Tuhan yang disampaikannya. Dia mulai berpikir, apa sih sekarang bagianku yang terbaik yang harus aku lakukan? Maka dia berunding dengan suaminya, dan dia menganggap yang terbaik yang dilakukan baginya adalah membangun kamar atau membangun sebuah tempat tinggal untuk kebutuhan abdi Allah ini. Nah, saudaraku, dari ayat ini, dari peristiwa ini, saya menemukan beberapa pengertian penting yang perlu direnungkan dan dikerjakan oleh kita sekalian. Yang pertama, bahwa kita ini harus memperhatikan hamba-hamba Tuhan yang melayani kita, yang mendoakan kita, yang membimbing hidup kita. Yang kedua, tetap memperhatikan pekerjaan Tuhan di gereja kita, agar pelayanan pekerjaan Tuhan meskipun sementara ibadah bersama di gereja ini tidak bisa dilakukan, tetapi saya percaya ini adalah masa yang transisi. Sebentar lagi kita akan melakukannya. Semua keperluan, kebutuhan, biaya operasional gereja kita, saya percaya akan tetap berjalan dengan baik, dan Tuhan cukupkan melalui perhatian Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang berikutnya adalah kita harus tetap memberi persembahan secara teratur, baik itu persembahan perpuluhan, ucapan syukur, persembahan mingguan. Setiap kali kita ibadah, kita seperti biasa di gereja, kita sisihkan, kita masukkan ke dalam amplop. Di gereja kita ada bendahara, Ibu Haryono. Bapak Ibu setiap minggu bisa diantar ke rumahnya, dan Bapak Ibu juga kalau rindu memberikan persembahan, mengalami kesulitan, saudara bisa menghubungi, atau saudara juga bisa mentransfer ke nomor rekening gembala saudara yang nanti akan disampaikan melalui WA Group. Saya percaya ada banyak kesempatan dan ada banyak cara bagi Bapak Ibu yang mau menyatakan kasihnya kepada Tuhan dengan mengambil bagian yang terbaik. Dengan demikian kita tahu Maria pada akhir hidupnya boleh diberkati, Simon Petrus boleh dipakai sebagai seorang hamba Allah yang luar biasa, perempuan Sunem juga boleh melihat mujizat di mana dia mendapatkan anak dan dia melihat kasih karunia, kehidupan keluarganya semakin bertambah baik. Demikian firman Tuhan yang dapat saya sampaikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa mengakhiri ibadah saat ini dan kita menyambut firman Tuhan. Bapa Sorgawi, pada saat ini kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu yang memberikan pesan yang sangat jelas dalam hidup kami. Hari-hari hidup kami boleh mengambil bagian yang terbaik. Ialah kami tidak ada yang berdiam diri, tetapi ada sesuatu yang kami kerjakan untuk melakukan bagian setiap kami. Bapa, diberkati seluruh jemaat-Mu, seluruh umat-Mu yang mendengarkan firman Tuhan, yang mengikuti ibadah melalui siaran ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami nyatakan berkat Tuhan dicurahkan, kekuatan, kemampuan, kesehatan, hikmat, perlindungan Tuhan di dalam nama Yesus. Kalau ada anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu yang sedang sakit, hamba-Mu berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Sakit, penyakit, dan kelemahan tubuh ditolak, dipatahkan kuasanya dalam nama Yesus. Terima mujizat, terima kesembuhan dalam nama Yesus. Kuasa bilur-bilurnya menyembuhkan engkau saat ini. Terima kasih Bapa. Mengakhiri ibadah pada saat ini penuh dengan ucapan syukur. Biarlah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus, persekutuan dan pengurapan yang berlimpah-limpah di dalam kuat kuasa Roh Kudus turun dalam hidupmu. Diberkatilah engkau pada waktu ada di rumah, dimanapun kau berada saat ini. Tangan Tuhan selalu menopang. Apapun yang kau kerjakan selalu dibuat Tuhan berhasil hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau. Haleluya. Amin.